warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky Nasution dengan NIM 0310243111 dari kelas Sains Biologi 2 dengan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan hakikat hukuman dalam pendidikan Islam. Masuk ke dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah usaha maksimal untuk membina kepribadian anak didik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Usaha tersebut senantiasa harus dilakukan melalui bimbingan, asuhan atau didikan, dan sekaligus pengembangan potensi manusia untuk meningkatkan kualitas intelektual dan moral yang berpedoman pada syariat Islam. Jadi yang dimaksud dengan hukuman adalah sesuatu yang disyariatkan dan termasuk salah satu sarana pendidikan yang berhasil sesekali mungkin diperlukan pendidik. Namun ada sangat berlebihan dalam menggunakan sarana ini sehingga membuat sarana itu berbahaya dan berakibat yang sebaliknya. Dan guru pun harus mampu memperhatikan dan menjaga perbedaan individu siswa dalam memberikan hukuman kepadanya. Hukuman yang hanya layak untuk anak laki-laki dan tidak boleh diberikan kepada anak perempuan dan sebaliknya. Seorang guru dituntut untuk memberikan yang terbaik bagi peserta didiknya, termasuk pembelajaran hukuman. Jangan sampai ketika dia memberikan hukuman yang diberikannya dirasa sebagai siksaan. Alat pendidikan yang berupa hukuman ini merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan sebagai imbalan dari perbuatan yang tidak baik. Akan tetapi perlu diingat bahwa dalam memberikan hukuman tersebut, seorang guru harus memiliki motivasi agar hukuman yang diberikan kepada peserta didik bisa menjadi motif yang baik bagi peserta didik tersebut. Dan kita masuk kepada hakikat pemberian hukuman. Hukuman dalam pengertian etimologi atau siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang atau melanggar undang-undang dan sebagainya. Dalam kamus sosiologi dan kependidikan dijelaskan bahwa hukuman punishment adalah suatu penderitaan sebagai akibat dari perbuatannya yang wewenang yang sah. Jadi, pengertian dari hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja serta menimbulkan nastapa, sehingga anak menyadari perbuatannya akan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dan pendidikan yang ingin berhasil dalam melakukan proses pembelajaran mengajar terus memikirkan setiap anak dan memberikan hukuman yang sesuai setelah dipertimbangkan kesalahan yang dilakukan anak didiknya. Pendidik harus meluruskan kesalahan-kesalahan anak didiknya dengan pendekatan yang lembut-lembut. Ia harus menghukumnya anak didiknya sebagai koreksi atas tingkah laku yang salah dan memberikan hadiah sebagai pendorong agar anak didik lebih giat belajarnya. Hukuman pedagogis harus memenuhi syarat-syarat, yaitu yang pertama, setiap hukuman harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, hukuman harus bersifat memperbaiki dan mempunyai nilai mendidik. Yang ketiga, hukuman tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam. Yang keempat, jangan menghukum pada waktu yang sedang marah. Yang kelima, setiap hukuman harus diberikan dengan sadar dan sudah diperhitungkan. Yang keenam, bagi si penghukum atau anak hukuman hendaknya dapat dirasakan sendiri sebagai kedudukan dan penderitaan yang sebenarnya. Yang ketujuh, jangan melakukan hukuman fisik yang membuat cacat badan si perhukuman. Yang kedelapan, hukuman tidak boleh merusak hubungan baik antara si pendidik dan anak didiknya. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pemberian hukuman dalam pendidikan Islam adalah pemberian dan bimbingan atau perbaikan, bukan untuk pembalasan dan kepuasan hati. Tujuan pemberian hukuman adalah untuk memotivasi anak didik supaya tidak mengulangi kesalahannya dan lebih giat dan semangat lagi dalam melakukan kebaikan dan ketaatan. Hukuman tidak boleh dilakukan sewenang-wenang menurut kehendak seseorang, tetapi hukuman adalah suatu perbuatan yang tidak bebas yang selalu mendapatkan pengawasan dari masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.